Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mahardika, Prodi PGMI semester 3. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Makul Studi Hadis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah hadis atau kisah perjalanan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal mulanya, ketika Nabi mendapatkan wahyu penyampaian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam usaha seperti adanya suatu kejadian yang Rasulullah tanggapi, atau memang Rasulullah ingin menyampaikan syariat Islam. Ketika pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin terjadi begitu banyak konflik-konflik yang terjadi di kalangan kaum muslimin dan banyaknya kaum murtad yang keluar dari agama Islam karena mereka hanya mengimani Rasulullah ataupun orang yang menentang zakat. Juga banyaknya kaum munafik yang palsukan hadis. Maka pada saat itu Khalifah Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab menetapkan cara untuk bisa melewatkan hadis, yaitu dengan sahabat mendatangkan saksi dari sahabat lain untuk membenarkan hadis itu. Tapi pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dikarenakan banyaknya sahabat yang telah meninggal, maka pada saat itu pengumpulan hadis atau periwayatan hadis itu dengan cara bersumpah untuk membenarkan bahwa hadis itu benar-benar datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait pembukuan hadisnya itu pada awalnya dilarang. Lalu kenapa pada akhirnya hadis tersebut boleh dibukukan? Ada beberapa alasan hadis itu boleh dibukukan. Yang pertama itu karena para umat muslim bertambah dan sudah dapat membedakan mana Al-Quran dan mana yang hadis. Selanjutnya ialah menurut sebagian ulama, larangan menulis hadis hanya berlaku untuk orang yang hafalannya kuat, tetapi dibolehkan bagi orang yang hafalannya lemah. Selanjutnya, pada masa periodisasi ini ada ulama yang membagi menjadi 7 periode. Yang pertama adalah Al-Wahyu wa Al-Takwin atau masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyampaian hadis oleh Rasulullah sebagaimana telah kita ketahui dilakukan tidak hanya secara lisan tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan beliau. Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara menghafalkan dan menulis saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode kedua. Periode ini dinamakan dengan pematerian dan pembatasan riwayat. Bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turut menyebar pula hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyebaran yang luas bisa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedustaan yang mengatasnamakan Nabi dengan kedok hadis. Periode selanjutnya pun dimulai bersamaan juga dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, hadis sudah menyebar ke berbagai wilayah bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu ia dinamakan dengan intisyaru al-riwayah. Masa ini memiliki rentang waktu dan berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya Daulah Umayyah atau semenjak masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Setelah masa penyebaran, dimulailah periode yang sangat penting, yaitu penulisan dan pengkodifikasian. Pada masa ini, marak terjadi pembukuan hadis sebagaimana kitab-kitab hadis yang kita temui pada hari ini. Salah satu karya tertua yang dapat kita temui hingga hari ini adalah Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas.
Masa kodifikasi hadis merupakan titik balik dari perkembangan hadis baik dari segi periwayatan dan penyebaran hadis yang juga kajian-kajian mengenai hadis itu sendiri. Periode selanjutnya ialah masa al-tahdib wa al-tartib atau masa pembersihan, penyusunan dan penambahan. Sejak awal abad keempat Hijriah, fokus dari studi hadis atau karya-karya hadis dialihkan kepada penertiban kitab-kitab serta hadis-hadis itu sendiri. Maka dari itu dapat ditemui karya-karya dalam bidang hadis bercorak tematis ataupun yang bersifat komentar atas kitab hadis yang sudah disusun sebelumnya. Periode terakhir yaitu periode ketujuh ialah periode syarah, penghimpunan dan pentahrij. Pada masa ini dapat dikatakan hadis dan ilmu hadis sudah dalam posisi yang matang dan periode ini masih berjalan hingga masa kini. Adapun beberapa status hadis yaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Yang pertama itu adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan Rasulullah atau muttasil, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, mempunyai daya ingat yang kuat, tidak bersad dan tidak ilat atau tidak cacat. Hadis sahih ini telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Yang kedua yaitu adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan Rasulullah, diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, yaitu tidak terdapat syad dan ilat. Perbedaan sahih dan hasan ini terletak pada keadilan. Hadis hasan disandang oleh rawi yang tidak begitu kuat ingatannya, sedangkan pada hadis sahih terdapat rawi-rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Dan yang terakhir itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak memenuhi 3 syarat. Sanad hadis dhaif ini terputus, perawinya tidak memiliki ingatan yang kuat, dan matanya terdapat ilat atau terdapat cacat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.